Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait dengan ekosistem inovasi. Baik, anggota kelompok kami ada yang pertama ada Sherly Andrea Puspa dengan NPM 180095, kemudian ada saya sendiri Muhammad Ridwan dengan NPM 180122, kemudian ada Selvi Salsabila dengan NPM 180126, kemudian ada Sekarwangi Arsita Rahayu dengan NPM 180127, kemudian yang terakhir ada Nuni Restuti dengan NPM 180128. Yang pertama ada networking inovasi dan bisnis ekosistem. Networking dan bisnis ekosistem atau BE merupakan suatu komponen penting dalam pelaksanaan konsep Blue Ocean strategi yang membuat entitas bisnis untuk bisa saling bekerja sama atau kooperasi dalam menunjang kebutuhan suatu platform, produk, atau jasa. Kemudian, kekuatan BE itu tidak lepas dari strategi network di tingkat kebijakan ekonomi makro negara. Dalam opini penulis yang ada di dalam buku yang mungkin teman-teman sudah bisa baca, kemudian negara dengan kebijakan strategi inovasi yang terencana dalam membangun value chain produk maupun sistem politiknya akan memiliki BE yang kuat. Kemudian yang selanjutnya ada strategi network ekonomi di Asia Timur. Dinamika ekonomi suatu negara seringkali dipengaruhi oleh faktor sejarah, ideologi, dan kepemimpinan yang membentuk negara tersebut. Dinamika tersebut akan membentuk suatu sistem ekonomi, dan sistem ekonomi akan menentukan kesejahteraan suatu bangsa dan negara tersebut. Di Asia Timur, seperti yang sudah dipaparkan di dalam materi, terdapat beberapa negara, yaitu negara yang pertama seperti Cina dengan Great Leap Forward dan Culture Revolution. Kemudian yang kedua dan dari negara Jepang, yaitu dengan Japan Incorporate. Kemudian dari Korea Selatan dengan Saibo. Kemudian yang selanjutnya ada network inovasi. Di dalam network inovasi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada framework triple helix, kemudian ada science technopark, kemudian ada kelembagaan STP, kemudian ada teknologi transfer office. Baik, kemudian yang selanjutnya ada framework triple helix. Framework model dalam pengelolaan inovasi yang mendukung daya saing suatu negara banyak dikenal sebagai hubungan yang intens antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Dengan demikian, daya saing dalam kerangka subindeks inovasi atau dalam GCI model tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan ataupun komponen lainnya, tetapi menjadi tanggung jawab dalam kerangka sistem sinergi bersama. Kemudian, triple helix ini merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana suatu inovasi muncul dari adanya hubungan yang seimbang dan adanya timbal balik terus-menerus yang dilakukan antara akademisi atau perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah, serta para pelaku dalam sektor bisnis. Kemudian hubungan ketiga komponen tersebut bisa dikenal sebagai ABG atau kepanjangannya itu Academic, Business, dan Government. Kemudian yang selanjutnya ada Science Technopark atau disingkat dengan STP. STP ini sendiri merupakan kawasan yang dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian masyarakat sekitarnya dengan mungkin mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis pengetahuan. Sebagai implementasi dari triple helix yang tadi, STP ini digunakan sebagai sarana untuk menginisiasi mengalirkan pengetahuan dan teknologi di antara lembaga litbang, universitas, serta industri. STP ini memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri-industri berbasis inovasi melalui inkubasi dan proses spin-off. Di samping menyediakan jasa-jasa intelektual, output bernilai ekonomi tinggi dalam suatu kawasan yang dilengkapi fasilitas berkualitas tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa STP ini merupakan sarana negara untuk meningkatkan daya saing inovasi, khususnya dalam inovasi, dan shifting menuju knowledge based economic atau yang disingkat KBE. Baik, mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh Mbak Sherly. Nah, untuk yang selanjutnya, keberhasilan pembangunan STP ini banyak di negara sebagai salah satu indikator keberhasilan iptek dan inovasi dapat dilihat dari berbagai negara yang telah mengembangkan STP. Nah, ini untuk yang selanjutnya, pembangunan dan
pengembangan Taman Sains dan Teknologi Indonesia ini mengacu pada arah kebijakan sebagaimana dalam dokumen RPJMN 2014 sampai 2019. Nah, pada pembangunan pengembangannya dinyatakan adanya konsepsi National Science Technopark atau NSTP dan Science Park atau SP dan Technopark atau TP. Nah, arah kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi Indonesia ini adalah yang pertama adalah pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional. Nah, ini diarahkan berfungsi sebagai pusat pengembangan sains dan teknologi maju, pusat pertumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju, dan pusat layanan teknologi maju ke masyarakat. Yang selanjutnya ada pengembangan Taman Sains Provinsi diarahkan untuk berfungsi sebagai yang pertama, penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Teknopark, dan sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. Dan yang terakhir ini ada pembangunan Taman Tekno Kabupaten atau Kota. Nah, diarahkan untuk berfungsi sebagai pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, periklanan, dan pengolahan hasil atau pasca panen, industri manufaktur ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian swasta perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi, dan tempat pelatihan, pemagangan, pusat diseminasi teknologi, serta pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas. Nah, ukuran maturitas kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diemban masing-masing Taman Sains, Taman Teknologi, dan Taman Sains Teknologi Nasional, seperti itu. Nah, yang pertama ada Taman Sains. Nah, ini dinyatakan mandiri apabila telah menghasilkan teknologi yang siap untuk diterapkan dalam lingkungan industri yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya ada Taman Teknologi. Ini dinyatakan mandiri apabila kondisi kinerjanya telah menghasilkan usaha baru secara berkesinambungan. Nah, yang terakhir ada Taman Sains dan Teknologi Nasional. Nah, ini dapat dikatakan mature apabila telah memperlihatkan kinerja awal berupa melaksanakan riset secara berkesinambungan dan menghasilkan perusahaan pemula dan mampu menarik industri ke kawasan, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sally. Di sini saya Sally Salsabila akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini jadi berdasarkan hasil pertemuan kementerian atau lembaga yang memfasilitasi pembangunan TST yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka disepakati untuk melakukan evaluasi mandiri oleh masing-masing KL terhadap target maturity atau kesiapan kematangan TST yang sudah dibangun. Jadi dari hasil evaluasi mandiri tersebut didapatkan bahwa target capaian yang realistis untuk jumlah taman sains dan teknologi yang mature pada tahun 2019 adalah sebanyak 22 TST di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada TTO atau Teknologi Transfer Office. TTO ini berfungsi untuk menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi dalam satu atap untuk memenuhi target hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. TTO ini sudah lazim berada dalam struktur organisasi di universitas dunia, misalnya di Amerika, Eropa, Taiwan, Jepang, Singapura, dan lainnya. Kantor ini pada intinya menjalankan proses pelayanan, administrasi, dan jasa konsultasi yang dibutuhkan dalam pencapaian hiliriasi mulai dari konsultasi teknik, konsultasi bisnis, terus mempertemukan dengan investor, terus promosi hingga pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, di sini ada struktur organisasi TTO. Jadi di sini ada misalnya yang pertama ada unit terkait penguatan karya inovasi. Pada beberapa universitas di Indonesia, kegiatan terkait unit ini melekat pada Direktorat Inovasi. Namun masih banyak juga yang masih berada pada domain lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat atau biasa disebut LPPM. Yang kedua ada unit terkait pengelolaan HKI.
ketiga unit terkait kegiatan inkubasi bisnis, dan yang terakhir ada unit layanan hukum. Dengan kondisi yang terpisah-pisah seperti ini, proses hilirisasi sebuah produk hasil riset akan sangat mungkin mengalami penundaan atau keterlambatan. Mengingat bahwa koordinasi antar rutin seperti itu maka akan sangat sulit dilakukan dan sangat membutuhkan waktu, mengingat unit-unit tersebut berada pada tempat yang berbeda. Mungkin di sini ada hasil dari penulisan melakukan benchmark ke Massari University atau MUNI atau universitas terbesar kedua di Republik Czech dan didirikan sejak 1919. Selanjutnya ada contoh struktur organisasi TTO. Di sini ada struktur organisasi TTO di Massari University. Jadi gambar ini menunjukkan struktur organisasi TTO di MUNI. Kantor TTO ini berada di bawah koordinasi wakil rektor bidang penelitian, di mana selain TTO, wakil rektor ini juga membawai lembaga-lembaga penelitian di lingkungan universitas. Terlihat bahwa koordinasi terkait hasil penelitian, inovasi, dan hilirisasi akan mudah diselesaikan di bawah koordinasi satu orang wakil rektor bidang penelitian. Hal terkait pembagian wewenang antar lembaga penelitian dan TTO akan didiskusikan pada subbagian berikutnya. Jadi seperti ini contoh struktur organisasi TTO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekarwangi. Saya Sekarwangi, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi dari TTO. Jadi di sini ada pembagian ranah tugas dan fungsi antara lembaga riset dan kantor TTO di MUNI. Yang pertama ada LPPM. Jadi LPPM ini merumuskan arah penelitian unggulan universitas. Yang kedua koordinator antar pusat studi. Yang ketiga mengelola penelitian dengan sumber pendanaan nasional dan internasional. Yang keempat ada mengelola dana CSR mitra institusi. Dan yang terakhir ada mengelola skema pengabdian masyarakat dengan pendanaan dari instansi pemerintah. Yang selanjutnya ini ada TTO. Jadi yang pertama layanan HKI, ini perlindungan HKI hasil riset. Yang kedua penyediaan jasa konsultasi terkait perlindungan HKI, transfer teknologi dan pembagian income. Yang ketiga ada menyediakan perlindungan hukum dan administrasi terkait hasil inovasi. Yang kedua ada pengembangan. Jadi yang pertama ini mengelola skema pendanaan inovatif dengan pendanaan dari pemerintah. Yang kedua membantu mencari sumber pendanaan alternatif. Yang ketiga membantu mencari mitra komersial. Yang keempat membantu proses negosiasi dan pembuatan draft kontrak. Yang terakhir yaitu melakukan inkubasi bisnis menjadi startup. Yang ketiga yaitu promosi dan pelatihan. Di promosi dan pelatihan ini menyediakan pelatihan HKI, business plan, project management. Yang kedua mengadakan seminar, workshop, dan konsultasi. Dan yang terakhir yaitu membantu promosi di kegiatan pertemuan ilmiah. Selanjutnya ada contoh cerita sukses dari kantor TTO. Jadi kantor TTO ini memfasilitasi keberhasilan hilirisasi sebuah produk yang mereka beri nama sebagai biomechanical footwear, berupa sepatu yang nyaman digunakan untuk beraktivitas sehari-hari karena dirancang sedemikian rupa sehingga mengikuti lekukan kaki kita. Diklaim mampu mengembalikan cara berjalan yang keliru. Jadi produk ini merupakan hasil dari grup riset yang diketuai oleh Profesor Martin. Yang selanjutnya ada pemilihan tema penelitian inovatif. Jadi ide penelitian ini muncul dari sesuatu yang sangat sederhana. Jadi kelompok penelitian ini tertarik atas kebiasaan umum di masyarakat sekitar, di mana berjalan kaki adalah sesuatu yang sangat umum. Apabila secara sembarangan menggunakan produk sepatu, maka dalam jangka waktu yang lama itu dapat mengakibatkan masalah kelainan bentuk kaki hingga beberapa masalah kesehatan yang lain. Jadi ide tentang biomechanical footwear ini muncul saat tim penelitian mengamati bentuk sepatu yang digunakan prajurit terakota army. Setelah melakukan penelitian yang intensif dengan melakukan pengamatan terhadap tekanan kaki saat berjalan, ini menemukan sepatu dengan bentuk insole yang diyakini akan nyaman saat dipakai berjalan dan juga bisa memperbaiki kesalahan tumpuan saat berjalan. Yang selanjutnya ada pemilihan pangsa pasar potensial. Jadi pemilihan segmen pasar sangat menarik untuk diamati. Jadi tim penelitian ini akhirnya memilih perusahaan kecil di kota
Bruno untuk menjadi mitra produksinya. Tim gabungan ini merasa akan sulit bersaing secara terbuka dengan perusahaan sepatu kelas dunia, maka mereka memilih pangsa pasar yang sangat terbatas dan penuh dengan kehati-hatian. Jadi pilihan pangsa pasar potensialnya ini jatuh kepada wanita hamil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nuni Krestuti, NPM 0128 akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Sally. Yang selanjutnya yaitu ada peran society KIN ASEAN. Selama 8 tahun, penyelenggaraan KIN ASEAN telah melibatkan ratusan pakar dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan bisnis, kemudian perwakilan pemerintah, peneliti dan akademisi, serta kalangan non-profit. Dengan demikian, KIN ASEAN telah mempresentasikan sinergi Triple Helix plus ABGS. Beberapa contoh riset sharing kelas dunia yang dilakukan oleh KIN ASEAN antara lain disajikan hasil riset chip DNA untuk ditanamkan ke tubuh penduduk di Jepang yang rawan bencana gempa dan juga tsunami. Riset yang dilakukan oleh Muneyoshi Numada PhD dari University of Tokyo ini akan menggaransi data-data korban meskipun sudah hancur akibat bencana. Dengan cara demikian, maka pemakaman korban dan data lainnya akan bisa diinfokan secara tepat kepada keluarganya. Jenis riset sharing yang inovatif selama 8 tahun berlangsungnya KIN ASEAN bisa diinfokan melalui database Mark Plus. Yang selanjutnya ada bisnis ekosistem inovasi. Di sini ada pengertian ekosistem bisnis. Bisnis ekosistem atau BE adalah hubungan antara perusahaan yang perlu untuk dianalisis dari level konseptual yang lebih tinggi dibandingkan dari sudut pandang individual organisasi menurut Moore 1993. Cakupan dari sebuah ekosistem bisnis adalah satuan penjumlahan dari hubungan atau hubungan simbiosis di antara aktor yang bekerja sama dengan platform teknologi inti sebagai leader perusahaan yang positif. Suatu ekosistem bisnis akan dapat mendeskripsikan struktur dan tingkah laku dari hubungan antara teknologi tinggi dari organisasi yang menghasilkan kunci dari teknological platform tersebut dan bagaimana cara individu dalam perusahaan menyatu dengan lingkungan baru tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada aspek dari ekosistem. Aspek dari ekosistem menurut Moore 1993 dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu actors atau spesies. Actors dalam ekosistem bisnis terdapat 7 tipe, yaitu customers, markets, produk, proses, organization, stakeholders, dan juga government atau society. Kemudian yang aspek kedua yaitu hubungan antara aktor yang merupakan anggota dari organisasi atau perusahaan dengan teknologi yang digunakan dan pemahaman antara teknologi yang dimiliki dengan kemampuan dari anggota. Kemudian yang ketiga adalah performance atau health yang dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama yaitu value, sebuah nilai jual yang dihasilkan dari ekosistem bisnis yang berbeda dari perusahaan lain. Kemudian yang kedua ada critical mass atau tingkat ketahanan dari ekosistem bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu ada continuous performance improvement atau tingkat product performance improvement atau tingkat produktivitas, di mana performa dari ekosistem bisnis akan dinilai dari produktivitasnya yang dihasilkan. Kemudian yang keempat adalah co-evolution atau joint learning dan optimasi dari efek ekosistem bisnis. Kemudian aspek keempat yaitu ada dynamic atau evolution, yaitu dinamika atau evolusi dari sistem yang tergantung dari performa yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan ekosistem. Menurut Moore 1993, ekosistem bisnis itu memiliki beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu birth, yang meliputi tahap kelahiran dan tahapan percobaan. Kemudian yang tahap kedua itu ada tahap expansion, yang dapat dicapai dengan meningkatkan skala dan hubungan dengan partner, serta pembentukan standar dalam kunci segmentasi pasar. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap leadership, yang berfokus pada queen effect, keadaan di mana satu sisi perusahaan harus memenuhi bahan baku dan konsumen untuk bekerja sama secara berkelanjutan demi meningkatkan permintaan dengan baik. Sedangkan di sisi lain mereka akan menginginkan untuk memperbaharui bargaining power yang kuat terhadap masing-masing partner. Kemudian tahap keempat yaitu tahap self-renewal, yaitu tahap implementasi ide baru yang muncul saat proses bisnis agar konsumen tidak memiliki pilihan untuk berpindah dengan kompetitor. Dalam ekosistem bisnis terdapat 4 peranan strategi yang dapat dipilih, yaitu yang pertama ada keystone, sebuah dasar strategi yang efektif dapat memberikan keamanan sebuah organisasi yang sedang berproses dan kemakmuran dengan meningkatkan kesehatan performa secara keseluruhan. Kemudian ada physical dominator, bertujuan untuk mengintegrasikan secara horizontal ataupun vertikal untuk memiliki dan mengelola sebagian besar jaringan secara langsung.
Kemudian ada niche player bertujuan untuk mengembangkan kemampuan khusus yang membedakan mereka dari perusahaan lain di jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada apa contoh bisnis ekosistem di Indonesia. Salah satu contoh bisnis ekosistem di Indonesia dengan skala awal dan paling kecil antara lain yaitu adalah sentra. Sentra bisnis Indonesia bermacam-macam, mulai dari sentra industri keramik, sentra kuliner, kemudian sentra batik dan lain-lain yang disesuaikan dengan produk apa yang dihasilkan dan dijual di sana. Bisnis ekosistem yang lebih lengkap entitasnya setelah sentra di Indonesia adalah KUBE. KUBE ini adalah kelompok usaha bersama yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program bantuan langsung pemberdayaan sosial atau BLPS untuk mengelola usaha ekonomi produksi atau UEP. Untuk bisnis ekosistem dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sentra dan KUBE adalah KEK atau kawasan ekonomi khusus yang awalnya dikembangkan Kementerian Perindustrian dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimal kegiatan industri, ekspor impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.